Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari teks eksposisi ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar menyampaikan ide melalui teks anekdot. Setelah mempelajari teks anekdot, kalian diharapkan mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dan mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar atau menyakiti. Nah, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot juga mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan mengubah atau menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat, kejadian, dan waktu peristiwa dalam teks anekdot merupakan hasil rekaan. Nah, Ibu punya satu contoh teks anekdot. Simak contohnya ya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau berdiri, takutnya kursinya diduduki orang. Selanjutnya, kita akan belajar menganalisis isi pokok teks anekdot. Nah, melalui contoh tersebut, judul yang terdapat dalam teks tersebut merupakan dosen yang menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dalam teks tersebut yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor atau lucu terdapat pada kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tak mau berdiri. Nah, makna tersirat atau sindiran yang terdapat dalam contoh teks tersebut adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya. Nah, alasan mengapa termasuk teks anekdot karena selain mengandung humor, juga mengandung sindiran atau kritikan pada tokoh masyarakat atau tokoh publik. Nah, jadi itu ya analisis yang terdapat pada contoh yang Ibu berikan. Nah, apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Tentu tidak ya, seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Namun keduanya itu tentu berbeda. Berikut perbedaannya, Ibu akan menjelaskan. Nah, humor hanyalah sebuah cerita rekaan, sedangkan anekdot bisa rekaan, bisa nyata. Nah, yang kedua, masalah yang diangkat pada teks humor tersebut hanya cerita sehari-hari yang umum. Sedangkan anekdot berkaitan dengan tokoh publik. Yang ketiga, tidak terdapat makna tersirat. Namun, teks anekdot terdapat teks tersirat atau sindiran. Yang keempat,
teks humor hanya sebagai hiburan, sedangkan anekdot untuk menghibur juga untuk mengkritik. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara humor dengan teks anekdot. Nah, mari kita analisis kritik yang disampaikan pada satu contoh yang Ibu berikan tadi, yang berjudul dosen yang menjadi pejabat. Terdapat kata kursi yang memiliki makna jabatan, dan kalimat takut kursinya diambil orang yang maknanya takut jabatannya direbut orang lain. Nah, itu tadi materi tentang teks anekdot. Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat menjapri Ibu. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.